Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan juga rohani. Sehingga di bulan yang suci ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenankan saya, Siti Nur Aini, perwakilan dari kelas 2023A untuk berpartisipasi dalam dakwah kontes dengan judul Teguh dalam Integritas dan Kokoh dalam Ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan tantangan, di mana integritas semakin diuji dan ukhuwah Islamiyah pun mulai terkikis. Lalu bagaimana agar kita tetap dapat berpegang teguh dalam nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman yang semakin mengguncang? Mari kita renungi bersama. Integritas adalah kejujuran, keteguhan dalam berprinsip, dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Nah, di era modern seperti ini, entah dalam dunia akademik, dunia kerja, atau bahkan dunia maya, godaan untuk melakukan curang, bohong, atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seringkali menguji keimanan kita. Banyak di sosial media, perdebatan argumen itu bisa memecah belah persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah, sadarilah bahwa integritas bukan hanya sekadar nilai sosial, melainkan sebuah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan juga kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin, ketika integritas melemah, maka ukhuwah pun ikut goyah. Hal ini terjadi karena bagaimana mungkin kita bisa menjaga persaudaraan ketika kejujuran dan amanah itu mulai pudar? Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar muslim adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga. Hal ini tersantum dalam syair tanpa waton juga, yaitu kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dak sia, iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Jadi hubungan antara teman, saudara, tetangga, atau bahkan keluarga itu sangat penting dan harus kita jaga. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamiyah di era modern seperti ini? Yang pertama, kita harus pahami terlebih dahulu dasarnya. Dasar untuk mempererat hubungan persaudaraan manusia itu adalah dengan ta'aruf, kenal. Kemudian setelah itu kita harus saling memahami. Oh, karakteristik teman kuliah saya itu seperti ini. Oh, karakteristik followers online saya itu seperti ini. Kita memang diberikan kebebasan untuk berekspresi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kita juga memiliki batasan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah saling memahami, tentunya kita juga harus saling menghargai perbedaan. Hadirin,
tidak semua muslim itu memiliki pemahaman yang sama. Maka sikap toleran dan juga bijaksana itu sangat diperlukan agar kita tidak mudah untuk menghakimi saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian setelah saling menghargai perbedaan, kita harus saling tolong-menolong, menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Insya Allah ketika kita sudah saling mengerti, saling memahami, saling menghargai perbedaan, untuk melakukan tolong-menolong ini sangat mudah untuk dilakukan. Nah, di era modern seperti ini, kita bisa memanfaatkan media sosial atau media digital lainnya untuk menjadikan sebuah media tersebut pahala. Namun kita harus menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai fasilitas yang ada di era modern saat ini itu malah menjadikan kita mendekati maksiat, menjadikan kita untuk memecah belah persaudaraan. Nah, jadi harus tetap berhati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita atau bukan. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri. Kita gunakan kesempatan ini untuk menjaga integritas dan ukhuwah Islamiyah. Tetap berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan. Kita berpikir sebelum berbicara dan meneliti terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan informasi atau salah dalam mengucapkan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.